Iya, ini untuk konstruksi sistemnya, ada Arduino Uno, dengan data logger shield yang isinya ada modul real time clock, kemudian ada juga untuk slot SD card dan kemudian LCD untuk, melihat apakah datanya sudah terbaca atau tidak. Ya, terbaca atau tidak, maaf. Kemudian, selain itu juga, ada LED-nya, yaitu untuk sebagai indikator untuk menunjukkan kalau misalkan data sudah berhasil ditulis di SD card-nya. Kemudian sehabis itu terdapat juga untuk koneksi dari shield ke sensornya itu menggunakan kabel LAN sepanjang kurang lebih 4 meter untuk kemudian ditarik ke dalam tangki air yang dimana letak sensor ultrasoniknya akan berada di sisi dinding dalam tangki tersebut. Tata cara pengukurannya adalah setiap 4 menit dia akan menyimpan jarak yang terbaca ke SD card. Kemudian jarak yang disimpan tersebut menjadi jarak sebelumnya dan kemudian setelah 4 menit selanjutnya dibandingkan jaraknya yang terukur dengan jarak yang tadi 4 menit sebelumnya diukur itu. Apabila melewati nilai suatu threshold, maka dianggap tinggi airnya telah berkurang seperti yang terlihat juga di LCD. Ketika ada pemakaian atau pompanya itu lama-lama dia akan naik sendiri nilai rata-ratanya dan kemudian bisa disimpulkan bahwa terjadi pemakaian dan nanti statusnya akan diupdate dalam di SD card juga. Ya, sedang dilakukan pengisian di tangki. Program akan melihat apakah terjadi nilai fluktuasi. Kalau fluktuasi berarti mengindikasikan pengisian karena jaraknya akan naik turun akibat permukaan si airnya yang menjadi tidak merata ketika diisi. Namun bisa dilihat juga jaraknya pun berkurang karena dilakukan pengisian itu tersebut. Tangki sedang diisi. Ya, bisa dilihat di sini juga indikatornya akan sedikit kedap-kedip nyala mati ketika dia mendeteksi adanya pengisian yang terjadi karena fluktuasi si permukaan airnya sehingga bacaan sensornya pun juga nilainya jarak yang terdeteksi bisa tiba-tiba melonjak dan fluktuatif jadinya dia mengirimkan indikasi dengan kedap-kedip si LED-nya. Bisa dilihat juga di tangkinya yang tadi sedang terjadi pengisian air. Kemudian sensor ultrasoniknya sendiri di sini dapat dilihat dipasang di sisi atas dinding tangki airnya. Ya, terima kasih. Ya, ini adalah ke-6 kolom data yang akan ditulis, yaitu ada waktu, jarak, delta jarak, status, volume, dan alert. Alert adalah untuk memberitahu jika terjadi pengisian seperti yang dilihat di tabel tersebut. Dia akan terus menulis datanya pada saat itu juga. Kalau jika tidak ada pengisian ataupun ada, setiap 4 menit dia akan menulis secara normal datanya ke dalam SD card. Jadi tanpa kita melakukan pengisian pun juga tetap akan ditulis setiap 4 menit. Kemudian ada hasil pengukurannya dapat dilihat yang di tengah itu tiba-tiba dia berfluktuasi, itu adalah ketika terjadi pengisian. Karena pas terjadi pengisian, bacanya terjadi lonjakan karena permukaan airnya jadi nggak rata untuk si sensor ultrasoniknya membaca. Kemudian itu juga hasil pengukuran beberapa percobaannya. Ada delta jarak, dan estimasi volume penggunaan menggunakan estimasi radius 50 cm untuk radius tangkinya. Iya, ini untuk mata kuliah yang terkait ada mikroprosesor dan mikrocontroller. Mengapa demikian? Karena tentunya kita menggunakan mikrocontroller sebagai otak dalam sistem ini. Kemudian kita juga belajar mengenai mikroprosesor di sebelum UTS. Dan mikrocontroller juga di sini yang digunakan adalah Atmega 328P
yang terintegrasi dalam dev board yang bernama Arduino Uno. Selain itu kita juga pada matkul ini kita belajar mengenai timer dan external interrupt, di mana keduanya digunakan dalam konsep pembacaan pada sistem ini. Jadi misalnya untuk sensor ultrasoniknya, pin triggernya itu sinyal triggernya atau sinyal gelombang ultrasonik yang akan dipancarkan terlebih dahulu sebelum nanti dipantulkan, itu dia menggunakan timer interrupt. Jadi ketika setiap 200 milisecond ketika timernya time out, dia akan memancarkan gelombang ultrasonik lagi. Kemudian external interrupt-nya dipakai dalam si pin echo-nya membaca gelombang yang dipantulkan. Jadi panjang pulsa triggernya itu kan sebesar 50 mikrosecond. Nah, terus misalkan nanti ada gelombang yang memantul, ada permukaan yang terdeteksi, maka pin echo-nya itu akan menerima sinyal dan dia akan berubah keadaan tiba-tiba. Nah, jadinya kan si pin echo ini juga memakai salah satu pin yang bisa digunakan untuk external interrupt, yaitu pin 2. Nah, jadi external interrupt-nya akan bekerja sehingga kemudian barulah algoritma penyimpanan durasi dipantulkannya gelombang. Nah, durasi ini akan digunakan untuk mencari jaraknya itu tadi. Itu dari matkul, mikroprosesor, dan mikrocontroller. Kalau untuk selanjutnya adalah dasar rangkaian listrik atau elektronika. Karena di sini juga sedikit menggunakan teori yang dipelajari di mata kuliah tersebut, yaitu sebenarnya sederhana untuk rangkaian ke LED saja. Karena di RE pun kita belajar mengenai sifat dioda, salah satunya adalah keadaan forward bias ataupun reverse bias. Nah, forward bias ini baru bisa dicapai ketika tegangannya melalui suatu threshold. Nah, di sini untuk LED yang dipakai adalah LED warna merah dan threshold voltage yaitu sekitar 2 volt untuk supaya dia menjadi forward bias dan supaya bisa nyala. Nah, dari itu untuk kira-kira untuk mata kuliah rangkaian listrik atau elektronikanya yang mungkin sangat sederhana. Kemudian juga ada, tapi yang bisa masuk juga ke matkul itu adalah penentuan kabelnya. Karena resistansi kabelnya akan panjang dari kabelnya itu akan mempengaruhi juga, terus ketebalannya juga akan mempengaruhi dari jenisnya. Kayak misalkan di dalam proyek ini kita pakai kabel UTP yang tipenya AWG 24 ya, yang untuk panjang sekian itu sebenarnya udah cukup kalau dari spesifikasinya untuk maksimum ampernya udah cukup besar. Nah, pemilihan kabel atau mempertimbangkan sifat kabel kayak resistansi ataupun bagaimana panjangnya berpengaruh itu juga cukup penting karena kalau untuk sistem ini khususnya kabel yang dipakai kan cukup panjang yaitu 4 meter. Takutnya nanti ketika sampai di shieldnya atau Arduino-nya si tegangannya bisa nggak kebaca atau bisa dianggapnya dalam logika 0 di saat sebenarnya itu ada terjadi logika high sebenarnya. Karena itu pertimbangan kabel sangat penting. Jadi cukup termasuk dengan mata kuliah dasar rangkaian listrik itu tadi. Nah, selanjutnya adalah mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di mata kuliah ini kita belajar tentunya dengan algoritma-algoritma tertentu untuk menerapkan program yang akan kita buat di sini. Nah, ini salah satunya juga. Terus juga bagaimana kita menyusun programnya supaya rapi. Apalagi misalkan untuk sistem ini kita menggunakan interrupt yang tentunya kadang bisa sedikit menyulitkan sendiri untuk kita mengetahui alur programnya sendiri dan teori yang dipelajari algoritma dan pemrograman dapat dikatakan menjadi salah satu elemen pendukung untuk membuat sistem ini.